Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat dan ceria selalu. Sebelumnya, salam hormat kami sampaikan untuk Bapak Dani Aidil Rismayadi selaku dosen pengampu di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekelompok, yaitu kelompok 3 yang telah memaksimalkan tugas besar ini, sehingga sampailah kita ke tahap presentasi ini. Oke, kelompok kami sekarang akan mempresentasikan tugas besar algoritma pemrograman dengan tema UMKM rental mobil. Dan nama usaha rental mobilnya yaitu Galuh Rental. Sebelumnya perkenalkan kelompok 3 itu diantaranya ada ketua kelompok kami yaitu Muhammad Ihsan Nurjaman, dan anggotanya itu diantaranya ada Asep Nugraha, lalu Aldi Ardiansah, dan saya sendiri Najib Bahrani. Oke, pertama-tama sekarang saya duluan yang akan mempresentasikan di bab 1. Untuk pendahuluan, latar belakang masalah. Badan usaha penyewaan mobil membutuhkan suatu sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data, dan melihat kembali data yang menyalurkan informasi yang baik. Nah, salah satunya memiliki keakuratan yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka usaha yang harus dilakukan yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer beserta program aplikasi lainnya. Dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi akan memudahkan karyawan dalam melakukan transaksi serta mengurangi kesalahan yang dapat terjadi sehingga penyampaian informasi menjadi cepat dan akurat sesuai kebutuhan. Usaha rental mobil tadi yaitu Galuh Rental ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Pak Rian Hidayat pada tahun 2014 yang bergerak di bidang penyedia layanan rental mobil yang beralamatkan di apartemen Grand Asia Afrika Ruko KOA nomor 06 Jalan Karapitan nomor 1 Kecamatan Lengkong Kota Bandung Jawa Barat. Nah, Galuh Rental merupakan sebuah terobosan dalam industri rental mobil di Bandung yang bertujuan untuk memudahkan para wisatawan yang singgah di Kota Bandung untuk mencari moda transportasi. Nah, tujuan dari perusahaan ini menjadi sewa mobil dan industri transportasi dengan memberikan pelayanan yang ditingkatkan, hubungan, dan profitabilitas. Visi dari perusahaan ini menyediakan pelayanan berkualitas yang melebihi ekspektasi dari pelanggan terhormat kami. Ya, itu visinya. Lalu misinya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan klien dan menyediakan layanan yang luar biasa dengan mengejar bisnis melalui inovasi dan teknologi mutakhir. Nah, apa sih yang dimiliki perusahaan? Masalah yang dimiliki perusahaan tersebut, masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengolahan data penyewaan dan data pengambilan masih dilakukan dengan cara mencatat setiap data member pada buku besar sehingga sering terjadi kesulitan dalam pencairan data. Poin kedua, pembuatan bukti pembayaran dan laporan data penyewaan mobil masih berpacu pada kwitansi dan buku sehingga terkadang menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan. Oke, sekarang lanjut ke tujuan dari pembuatan aplikasi ini gitu. Nah, tujuannya diantaranya ada 3 poin. Yang pertama itu untuk memudahkan penyewaan dan pengolahan data tanpa perlu mencatat karena metode yang dilakukan ditransformasikan menjadi digitalisasi. Nah, yang kedua, dengan adanya program aplikasi ini memudahkan dalam membuat bukti transaksi dengan berbentuk struk. Yang ketiga, untuk memberikan data yang aktual berdasarkan input secara langsung. Lanjut sekarang ke manfaatnya. Nah, manfaat apa sih yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini terhadap pelanggan, terhadap admin dari perusahaan tersebut atau para karyawannya gitu. Nah, diantaranya itu yang pertama, proses pengerjaan yang lebih efisien melalui program aplikasi. Yang kedua itu tentunya memudahkan dalam mencari data laporan sehingga lebih efisien gitu.
Dan yang ketiga, meminimalisir kesalahan dalam proses pengerjaan. Lanjut, untuk batasan masalah kami, poin pertama itu program hanya menggunakan array sebagai media penyimpanan sementara. Kedua, program masih berbasis CLI. Yang ketiga, program ini hanya membahas konsumen yang belum menjadi member. Yang keempat, laporan transaksi mobil meliputi nama mobil yang dipinjam, jumlah hari sewa, tanggal transaksi, serta total biaya. Yang kelima, bensin dan kerusakan mobil tidak termasuk ke program. 6. Satu kali transaksi hanya meminjam satu mobil saja. Yang ketujuh, mobil yang disewakan hanya mobil pribadi. Oke, sekarang lanjut ke perancangan sistem. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perancangan sistem dari program yang kita buat. Yang pertama ada perancangan sistem. Jika ada seorang pelanggan ingin meminjam atau merental mobil di perusahaan Galuh Rental, maka pelanggan tersebut pertama-tama harus meminta izin memilih mobil dan melapor kepada karyawan perusahaan untuk melakukan peminjaman mobil. Lalu, karyawan akan mencatat data transaksi tersebut di sebuah buku besar. Pada saat pengambilan mobil, petugas tersebut akan mendatangi karyawan perusahaan untuk mengembalikan mobil. Karyawan perusahaan akan mengecek batas pengembalian mobil di buku besar. Jika transaksi melebihi batas pengembalian yang telah ditentukan, pelanggan tersebut akan mendapatkan denda atau dikenai denda. Jika pemilik ingin melihat riwayat transaksi, maka pemilik harus mencari di buku besar. Dan jika karyawan perusahaan ingin melihat daftar mobil yang tersedia, maka karyawan tersebut harus mencari di buku besar. Struktur program menu. Berikut ini adalah alur dari program yang telah kita buat. Yang pertama-tama, program akan menampilkan tampilan awal, lalu masuk ke menu login. Jika login berhasil, maka program akan otomatis menunjukkan menu program, di mana user dapat memilih 8 fitur yang tersedia. Yang pertama yaitu menu transaksi peminjaman, menu transaksi pengembalian, menu riwayat, menu lihat mobil yang belum kembali, menu lihat mobil yang sudah dikembalikan, lihat mobil yang tersedia, lihat driver yang tersedia, dan power off. Berikut ini adalah mockup dari menu admin login. Yang pertama, kita menampilkan nama perusahaan dan alamat dari perusahaan tersebut, lalu login memasukkan username, password. Jika login berhasil, maka akan muncul login berhasil halo admin Ihsan. Jika gagal, maka akan tulisan login gagal. Berikut ini adalah contoh flowchart yang telah dibuat. Pertama-tama, aplikasi dimulai. User akan disuruh memasukkan username yang telah ditentukan sebelumnya. Input password. Jika lalu masuk ke pengecekan username dan password di arraylist admin. Jika username dan password tersedia, maka ditampilkan login berhasil. Jika username dan password tidak tersedia, maka program akan menampilkan username atau password salah. Program selesai. Lalu yang kedua ada mockup transaksi peminjaman. Berikut ini contoh mockup dari menu transaksi peminjaman. Menu yang tersedia adalah daftar nama mobil yang tersedia, berikut harga dan harga per hari, dan daftar supir yang tersedia berikut harga per harinya. Ini adalah contoh alur dari program yang telah kita buat. Yang pertama, program dimulai. Program akan menampilkan daftar mobil, lalu user akan disuruh memilih mobil. Lalu program akan mengecek pilihan user tersebut di arraylist mobil. Jika mobil tidak tersedia, maka program akan kembali ke menampilkan daftar mobil. Jika program tersedia, maka user harus menginputkan data pelanggan, yaitu nama KTP, nomor KTP,
dan tanggal peminjaman. Lalu user akan ditanya oleh program apakah user ingin menyewa jasa driver atau tidak. Jika user memutuskan untuk tidak menyewa jasa driver, maka program akan langsung menyimpan data. Jika user memutuskan untuk menyewa jasa driver, maka program akan otomatis menampilkan daftar driver tersebut. Jika menu sudah ditampilkan, maka user akan disuruh menginput data driver yang ingin jasanya disewa. Lalu program akan melakukan pengecekan di area list driver. Jika driver tidak tersedia, maka munculkan driver tidak tersedia. Lalu program akan kembali lagi ke sewa jasa driver. Jika cek driver tersedia, maka program akan menyimpan data, yaitu data pelanggan di area list pelanggan, data driver di area list driver, dan data transaksi di area list transaksi. Lalu program akan memutuskan total harga, yaitu total harga sama dengan durasi ditambah harga mobil dikali harga mobil ditambah harga driver dikali durasi jika ada. Lalu user akan disuruh menginputkan uang. Jika uang lebih dari sama dengan total harga, maka muncul tampilan transaksi berhasil. Jika uang kurang dari total harga, maka program akan kembali ke menu input uang kembali. Yang ketiga ada mockup transaksi pengembalian. Mockup transaksi pengembalian berikut mockup-nya. Berikut flowchart dan pseudocode transaksi pengembalian. Pertama-tama mulai aplikasi. Lalu user disuruh menginputkan data pelanggan yang sebelumnya telah diinputkan. Maka program akan mengecek data pelanggan tersebut di area list pelanggan yang sebelumnya telah diinputkan. Jika data pelanggan tidak tersedia, maka akan dimunculkan data error. Jika data tersedia, maka user akan disuruh menginputkan data mobil yang dipinjam oleh pelanggan tersebut. Lalu program akan bertanya kembali, apakah pelanggan tersebut menyewa jasa driver? Jika tidak, maka program akan melanjutkan ke menyimpan cek data mobil dan driver. Jika pelanggan menyewa jasa driver, maka user akan disuruh menginput data driver. Lalu masuk ke menu pengecekan cek data mobil dan driver dari area list transaksi. Jika data tersebut tidak tersedia, maka akan muncul data error, lalu kembali lagi ke menu input data pelanggan. Jika data tersebut tersedia, maka program akan menanyakan apakah transaksi pengembalian tersebut lebih dari tanggal yang telah ditentukan. Jika tidak, maka program akan menyimpan data di area list pengembalian. Jika iya, maka denda sama dengan harga ditambah harga dikali durasi ditambah harga driver dikali durasi. Lalu program akan menampilkan jumlah total denda. User akan menginputkan uang denda. Jika uang denda lebih dari sama dengan total denda, maka pengembalian berhasil. Menu yang selanjutnya yaitu riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini digunakan untuk melihat data transaksi. Pada riwayat transaksi terdapat laporan peminjaman mobil dan laporan pengembalian mobil. Pengguna diharapkan bisa memantau laporan peminjaman mobil yang terjadi pada perusahaan tersebut. Berikut flowchart dan pseudocode-nya. Pertama-tama mulai program. Setelah dimulai, program akan otomatis mengecek data transaksi di array transaksi. Jika pada array transaksi tersebut tidak tersedia data, maka akan muncul belum ada transaksi, lalu program selesai. Jika di data transaksi tersebut ada, maka program tersebut akan mengecek
di array list pengembalian. Jika mobil tersebut telah dikembalikan, maka status sama dengan sudah kembali. Jika cek pengembalian belum dilakukan, maka status sama dengan belum kembali. Lalu tampilkan transaksi dan status. Program selesai. Menu selanjutnya yaitu mockup peminjaman sudah kembali. Menu ini menunjukkan pengguna untuk melihat data mobil yang sudah dikembalikan. Pada cek mobil yang sudah kembali ini, terdapat laporan peminjaman mobil dan laporan pengembalian mobil. Pengguna diharapkan bisa memantau laporan peminjaman mobil yang terjadi pada perusahaan tersebut. Berikut flowchart yang telah kami buat. Mirip dengan flowchart transaksi, setelah program dimulai, program akan otomatis mengecek data transaksi di array list transaksi. Jika cek transaksi sama dengan true, maka program ini akan dilakukan. Jika pada cek transaksi sama dengan true belum ada data yang tersedia, maka program akan menampilkan belum ada transaksi. Lalu program selesai. Jika pada cek transaksi sama dengan true itu tersedia, maka program akan otomatis menampilkan transaksi dengan status sama dengan true. Program selesai. Yang selanjutnya ada menu peminjaman belum kembali. Sistem cek mobil yang belum kembali ini digunakan pengguna untuk melihat data mobil yang belum dikembalikan. Pada menu ini terdapat laporan peminjaman mobil dan laporan pengembalian mobil. Pengguna diharapkan bisa memantau laporan peminjaman mobil yang terjadi pada perusahaan tersebut. Berikut flowchart yang telah kita buat. Sangat mirip dengan menu flowchart sebelumnya. Program ini akan mengecek data transaksi yang statusnya false. Jika tidak ada data transaksi yang statusnya false, maka program akan menampilkan tidak ada transaksi. Jika transaksi sebagai false data tersebut tersedia, maka program akan tampilkan transaksi. Program selesai. Menu selanjutnya yaitu daftar mobil yang tersedia. Berikut mockup yang telah kita buat. Sistem cek mobil yang tersedia ini digunakan jika pengguna ingin melihat data mobil yang tersedia sehingga memudahkan admin untuk melakukan pendataan. Berikut flowchart yang telah kita buat. Pertama, mulai aplikasi. Aplikasi akan langsung ngecek mobil yang tersedia di area list tersebut. Jika mobil tidak ada, maka program akan memunculkan tidak ada mobil yang tersedia. Jika mobil tersedia, maka program akan otomatis memunculkan tampilkan mobil yang tersedia. Lalu program selesai. Yang terakhir adalah mockup daftar driver yang tersedia. Sistem cek driver yang tersedia digunakan untuk melihat data driver yang tersedia sehingga memudahkan admin untuk melakukan pendataan. Flowchartnya adalah sebagai berikut. Mulai aplikasi, lalu program tersebut akan mengecek driver di array list driver. Jika ada driver yang tersedia, maka program akan menampilkan driver tersebut. Jika driver tidak tersedia, maka program akan memunculkan tidak ada driver yang tersedia. Lalu program selesai. Lanjut, ada bagian implementasi. Yang pertama itu adalah menu login. Di sini kita dapat melihat merupakan menu yang berfungsi untuk validasi admin. Nah, dibutuhkan username dan password untuk masuk. Kemudian menu program.
ialah hasil implementasi di mana pengguna program dapat melihat fitur-fitur yang tersedia dalam program ini, seperti transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, riwayat peminjaman, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada menu transaksi peminjaman. Ini ialah hasil implementasi di mana pengguna program dapat melihat daftar mobil, harga mobil yang tersedia dalam program ini. Nah, kemudian lanjut, hasil implementasi di mana pengguna program dapat melihat daftar mobil, harga mobil, dan driver yang tersedia dalam program ini. Kemudian ada halaman pembayaran, ialah hasil implementasi transaksi pembayaran di mana data pembayaran dapat diinputkan oleh pengguna sesuai dengan data mobil dan durasi peminjaman mobil. Kemudian ada menu pengembalian mobil dan denda. Hasil implementasi transaksi pengembalian di mana data dan pengembalian dapat diinputkan oleh pengguna sesuai dengan data yang sebelumnya diinputkan. Jadi, ketika dikembalikan tidak sesuai jadwal dan harinya, akan dikenakan denda yang harus dibayar oleh konsumen. Kemudian ada menu riwayat peminjaman. Nah, di sini ada riwayat peminjaman seperti nama, kemudian mobil yang di ordernya, kemudian drivernya, tanggal peminjaman hingga pengembalian. Ialah hasil implementasi halaman transaksi merupakan list data peminjaman mobil yang telah diinputkan. Kemudian ada menu melihat peminjaman yang sudah kembali. Nah, ini ialah hasil implementasi halaman transaksi berupakan list data peminjaman mobil yang telah diinputkan. Kemudian ada menu peminjaman yang belum kembali. Ialah hasil implementasi menu cek peminjaman merupakan list data peminjaman mobil yang telah diinputkan dan sudah dikembalikan. Nah, kemudian ini adalah menu daftar mobil yang tersedia yang sudah dikembalikan. Ialah hasil implementasi menu cek peminjaman merupakan list data peminjaman mobil yang telah diinputkan dan sudah dikembalikan. Kemudian menu daftar driver yang tersedia. Ialah hasil implementasi menu cek supir yang telah tersedia dan sudah kembali. Lalu pada bab 5 ada kesimpulan dan saran. Saran, program ini kedepannya akan lebih baik jika program menggunakan sistem GUI atau Graphical User Interface agar lebih baik dalam pengaksesan dan penggunaannya, dan program terlihat lebih rapi dan jauh lebih mudah ketika melakukan pemesanan dan menggunakan database sebagai media penyimpanan. Kesimpulan, program ini kedepannya akan lebih baik jika program menggunakan sistem GUI atau Graphical User Interface. Program merupakan sistem yang berfungsi sebagai program peminjaman digital yang diperuntukkan khusus untuk UMKM yang masih menggunakan tulisan manusia dalam proses transaksinya. Program ini dikhususkan untuk perusahaan galuh rental yang dimana akan membantu dan berguna untuk masalah dalam lambatnya proses transaksi, mencegah terjadinya error harga atau salah menuliskan harga produk, dan memudahkan karyawan dalam bekerja. Program ini masih berbasis CLI atau Command Line Interface dan belum menggunakan database. Tetapi dengan menggunakan CLI, program ini dioptimalkan sebaik-baiknya agar si pemilik toko dapat menggunakannya dengan mudah dengan menambahkan fitur cara menggunakan program dan digunakan agar proses transaksi berlangsung dengan lebih cepat dan lebih akurat. Agar lebih baik dalam pengaksesan dan penggunaannya, dan program terlihat lebih rapi dan jauh lebih mudah melakukan pemesanan dan menggunakan database sebagai media penyimpanan. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan program yang telah kita buat.
Nah, ini adalah tampilan login dari admin login tersebut. Data dari admin ini sudah sebelumnya dimasukkan di list admin. Jadi Isan adalah username, Asep adalah username, Barhan adalah username, Aldi adalah username, dan satu adalah username. Lalu selanjutnya itu adalah password. Username Ihsan dan passwordnya. Nah, jika login berhasil, maka akan muncul login berhasil. Nah, berikut adalah menu program, 8 menu program yang telah kita buat. Yang pertama ada transaksi peminjaman. Menu transaksi peminjaman ini terdiri dari nama mobil dan harga per hari. Konsumen atau user dapat melihat mobil yang tersedia serta harga sewa dari mobil tersebut. Jika di sini saya ingin memilih mobil satu, yaitu Honda Brio. Nah, sesudah milih mobil tersebut, maka user akan disuruh memasukkan nama. Lalu nomor KTP sebagai jaminan supaya mobil terjamin keamanannya. Contoh nomor KTP 123. Lalu user program akan disuruh memasukkan tanggal peminjaman, yaitu tanggal sekarang tanggal 13 bulan 1 2022. Durasi peminjaman merupakan lama dari konsumen ingin atau bukan pelanggan ingin menyewa mobil tersebut. Misalnya saya ingin menyewa mobil selama 2 hari. Nah, sesudah memasukkan durasi peminjaman, maka program akan memunculkan sebuah pertanyaan. Apakah Anda ingin menyewa jasa supir? Jika N, maka program akan langsung hitung total harga. Jika saya memilih ya, maka program akan menampilkan nama supir dan harganya. Pilih supir, misalnya saya ingin memilih supir 1, yaitu Rifan sebagai supir. Nah, otomatis program akan memunculkan total harga sewa. Di mana 700.000 ini adalah harga mobil, yaitu harga mobil Brio tadi 250.000 dikali durasi 250.000 dikali 2 sama dengan 500.000. Lalu harga driver kan Rifan 100.000 dikali 2 sama dengan 200. Jadi 500 tambah 700 tambah 200 sama dengan 700.000. Jadi total harga tersebut adalah harga mobil dikali durasi ditambah harga supir dikali durasi. Masukkan uang Anda. Misalnya saya masukkan uang 800.000, maka program akan otomatis berhasil, dan kembalian akan dihitung oleh program ini. Lalu program akan memunculkan struk tersebut meliputi admin, nama pelanggan, nomor KTP pelanggan, mobil yang dipesan oleh pelanggan, driver, lalu tanggal pinjam, dan yang terakhir lama meminjam. Yang kedua ada menu transaksi pengembalian. Menu ini adalah menu yang berfungsi sebagai transaksi pengembalian. Masukkan nomor KTP. Tadi saya memasukkan nomor KTP 123 atas nama Ihsan. Lalu masukkan nama mobil. Nama mobil tersebut adalah Brio. Masukkan tanggal kembalian. Misalnya tanggal pengembalian yaitu tanggal 16 bulan 1 2022. Program akan menanyakan kembali apakah pelanggan menggunakan jasa driver. Tadi kan pelanggan memesan jasa driver, berarti kita pilih ya. Lalu masukkan nama driver. Tadi nama drivernya yaitu Rifan. Kita masukkan nama Rifan. Lalu program akan menanyakan kembali apakah mobil telah dikembalikan. Di sini saya telat mengembalikan 1 hari. Jadi saya memilih ya.
telat beberapa hari berarti telat 1 hari. Nah, maka program akan menghitung total denda yang harus dibayar oleh pelanggan. Kita masukkan 400.000. Nah, jika uang lebih dari sama dengan total denda, maka transaksi pengembalian berhasil. Jika sebaliknya, maka program tersebut akan kembali lagi ke menu input data pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu riwayat peminjaman. Nah, program akan menampilkan nama, nomor KTP, mobil, driver, tanggal pinjam, lama meminjam, total harga, status, tanggal kembali, denda, dan admin yang menjadi kasir pada waktu itu. Lalu nomor 4 yaitu menu lihat mobil yang sudah kembali. Tadi kan saya sudah mengembalikan mobil, maka akan ditampilkan nama, nomor KTP, mobil, tanggal pinjam, dan lama meminjam. Lalu ada menu nomor 5 yaitu lihat mobil yang belum kembali. Karena tidak ada mobil yang sedang dipinjam, maka menu ini tidak memunculkan apa-apa. Jika ada mobil yang dipinjam, maka menu ini akan memunculkan nama, nomor KTP, mobil, tanggal pinjam, dan lama meminjam. Nomor 6 yaitu menu nomor 6 itu menu terakhir. Menu nomor 6 yaitu daftar mobil yang tersedia. Menu ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam melihat daftar mobil yang tersedia. Jadi pegawai dapat memutuskan dengan mudah, mendata dengan mudah. Jadi karyawan dapat melihat data mobil yang tersedia. Lalu menu selanjutnya yaitu nomor 7, daftar driver yang tersedia. Driver yang tersedia, programnya mirip-mirip dengan nomor 6, yaitu hanya menampilkan daftar driver yang tersedia. Jika saya full sedang tidak tersedia, maka driver tersebut akan otomatis dihapus dari menu ini. Dan yang terakhir yaitu menu nomor 8 yaitu program selesai atau power off. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kalam, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.